Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam belajarnya, dalam mengejar UTBK supaya bisa keterima di PTN Favoritnya ya. Amin. Langsung aja kalau begitu bertemu lagi bersama saya Fitri, dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO Nasional CG yang ketiga untuk pelajaran fisika. Buat kalian yang kemarin tuh merasa kesulitan, merasa pusing ya kok soalnya gini banget. Nah, mari kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa dalam hati masing-masing. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 itu katanya sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut. Nah, jadi ada bola pejal. Dia tenggelam ke dasar laut. Jadi ini adalah permukaan laut, ini adalah dasar laut. Bola pejalnya tenggelam ke dasar laut. Sehingga jari-jarinya itu berubah menjadi setengah R. Jadi kalau begitu kita tuliskan bahwa jari-jari awalnya adalah R, tapi jari-jari akhirnya itu malah menjadi lebih kecil, jadi setengah R. Akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bola adalah B, maka berapakah volume bola mula-mula? Berarti V1-nya berapa? Gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah V1. Bu, kenapa tiba-tiba ada modulus bulk? Nah, tadi kalau ada modulus bulk, di sini kita menggunakan konsep elastisitas, yaitu tentang modulus bulk. Saya akan sedikit ulas tentang modulus bulk dulu sebelum membahas mengenai soal nomor 5. Jadi modulus bulk itu sendiri terjadi ketika suatu benda itu dimasukkan ke dalam suatu cairan, sehingga yang karena kan dia istilahnya dimasukin ke suatu cairan, dia dapat tekanan hidrostatis dari luar, ya, dari airnya sendiri dia dapat tekanan dari segala arah. Ya, tekanan dari dalam pula juga ada, tapi tekanan yang dari luarnya itu jauh lebih besar, ya, lebih jauh besar tekanannya, sehingga mengakibatkan volume airnya itu menjadi lebih kecil, ya. Jadi di modulus bulk ini nanti volume air itu akan lebih kecil daripada volume mula-mula, sehingga delta V-nya itu kan V2 kurang V1. Kalau V2-nya lebih kecil daripada V1, berarti perubahan volumenya akan bernilai negatif. Nah, modulus itu sendiri adalah tegangan dibagi dengan tegangan, gitu ya. Nah, yang mana tegangan itu adalah FRA, sedangkan kan biasanya kita tahu bahwa di modulus elastisitas ya, E itu adalah tegangan dibagi regangan. Tegangan itu adalah FRA, sedangkan regangan itu adalah delta L per L0. Nah, karena modulus bulk ini mengakibatkan perubahan volume, maka di sini bukan delta L per L0, tetapi adalah apa? Delta volume dibagi dengan volume awal. Di sini ada tanda negatif karena itu tadi ya, volume 2-nya menjadi lebih kecil. Nah, kita juga tahu bahwa tekanan itu adalah F per A, gitu ya. Jadi di sini B-nya adalah, jadi karena delta P-nya adalah F per A, maka yang ini kita ubah jadi delta P dibagi dengan minus delta V dibagi dengan V0. Nah, ini sama aja kayak B sama dengan delta P dibagi minus delta volume. Nah, V0-nya ke atas ya. Bu, gak paham gimana itu tuh? Nah, jadi kan gini, delta P dibagi dengan minus delta volume dibagi dengan V0. Ini kan sama aja kayak delta P dikali V0 dibagi dengan minus delta volume. Oke, makanya jadi kayak gini. Nah, ini adalah persamaan dari modulus bulk itu sendiri. Nah, terus kita sekarang langsung jawab aja kalau begitu. Yang dicari adalah volume mula-mula, maka kita mainkan ini ya. Nah, maka kita mainkan sehingga kan B sama dengan delta P dikali V0 dibagi dengan minus delta volume. Nah, di sini kan delta P-nya dikasih tahu ya. Nah, V mula-mula berarti ini V0 lah gitu ya. Nah, berarti kalau begitu atau mau V1 juga boleh sih nanti ya. Nah, ini kita pindah ke sini. Jadi
AB dikali minus delta volume sama dengan delta P dikali volume awalnya adalah V1. Lalu minus dari ini ya dikali gitu. Delta volume kan V2 kurang V1. Sama dengan delta P dikali V1. Nah, ini minusnya saya taruh ke sini aja ya, biar gak pusing. Jadi ini minusnya saya taruh ke sini aja kan sama aja. Nah, jadi minusnya di sini. Jadi ini kita kali silang. Tapi ini oke. Jadi BV2 dikurangin BV1 sama dengan minus delta P dikali V1. Kita mau mencari V1 kan? Ini pindah ruas ke sini. Ini pindah ruas sini kan jadi BV1 dikurang delta P V1. Ini adalah BV2. Jadi kita boleh tukeran tempat min delta P kali V1 sama dengan B dikali V2. Terus V1-nya kita keluarkan, jadi B dikurang delta P sama dengan B dikali V2. Nah, baru deh. Udah gitu berarti kita mencari V1 kan? Nanti V1-nya itu adalah apa? B dikali V2 dibagi dengan B dikurang delta P ya. Nah, kita mau nyari V1 ini udah dapat, tapi di sini mintanya dalam 4 PR pangkat 3 dan lain sebagainya. Karena ini adalah bola, volume bola itu apa? 4/3 PR pangkat 3. Jadi di sini kita lanjutkan. Berarti volume 1 adalah B dikali kalau volume 2 berarti 4/3 P R2 pangkat 3 dibagi dengan B dikurang delta P. Terus begitu R2-nya kan jadi setengah R. Nah, jadi karena R2-nya itu jadi setengah R, jadi dia B dikali 4/3 Pi R2-nya setengah R dipangkatin 3 dibagi. Nah, ini tuh bawahnya tuh mintanya dalam bentuk 1 min gitu. Berarti kalau begitu, ya si B min delta P ini saya bagi B semuanya. Jadi kalau misalnya ini saya bagi B, jadi kan B-nya dibagi dengan B, delta P-nya dibagi dengan B. Biar apa? Biar ketemu di sini. Ya, yang diminta kan dalam bentuk seperti ini. B dibagi B-nya 1, minus delta P dibagi dengan B. Berarti si B min delta P saya ubah bentuknya jadi gini. Jadi 1 minus delta P per B. Oke, kita udah mulai menemukan secercah jawaban. Nah, ini ada yang mirip-mirip. Tapi jawabannya yang mana? Kita lanjutin dulu. Berarti di sini V1 sama dengan B dikali 4/3 Pi setengah dipangkatin 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 8 ya. R pangkat 3. Ini kita bisa perkecil 4 sama 8 kan ini jadi 1, ini jadi 2 ya. Terus udah gitu dibagi 1 minus delta P per B. Begitu kan jadi 1/3 kali 2 kan 6. Jadi 1/6 PR pangkat 3 dikali B dibagi dengan 1 min delta P per B. S. Nah, berarti 6-nya ini saya taruh ke bawah, jadi V1-nya adalah B dulu ya tulisnya. B dulu kan dia. Oh, bentar. Ini saya taruh, maksud saya gini, ini kan harus jadi ini ya. Jadi maksud saya tuh ini nih ada B-nya di luarnya gitu. Soalnya kan kalau misalnya ini tuh ya si ini, bentar. Sorry. Nah, jadi maksudnya, jadi kalau misalnya kan dia awalnya B minus delta P. Nah, terus B-nya itu saya keluarin sama aja kayak B dibagi ininya dibagi dengan B dua-duanya gitu. Jadi dia 1 min delta P per B. Jadi kalau kita kali silang kan kali pelangi maksudnya ini jadi B dikurang ini dikali ini kan min delta P. Jadi ini B-nya ada ya. Jadi B-nya kalau begitu kita coret. Nah, gitu. Jadi kalau begitu ini jadi PR pangkat 3 dibagi 6 1 min delta P per B. Sehingga jawaban yang benarnya adalah apa? Jawabannya adalah bebek ya. Oke, begitu. Next kita ke nomor 6. Jadi di nomor 6 ini sebuah batu katanya masanya M digantung pada pegas. Jadi ada pegas. Nah, ada
ada benda masanya M digantung pada pegas, terus ditarik, lalu dilepas sehingga menghasilkan gerak osilasi. Ya, berarti ini masuk ke GHS ya, gerak harmonik sederhana. Jika batu jadinya. Jika batu diganti dengan besi yang masanya setengah M, oh jadi kalau begitu keadaan satu, M1-nya adalah M. M2-nya malah menjadi setengah M. Nah, kita suruh mencari pernyataan yang benar tentang T Vmax sama percepatan maksimum GHS-nya berapa kalau masanya diganti. Kayak apa hubungan antara massa dengan periode kecepatan maksimum dan percepatan maksimum? Oke, langsung aja. Kalau begitu jawab. Jadi ketika ada pegas, dia berosilasi kan? Berarti ini osilasi atau GHS pada pegas. Nah, untuk mencari periode osilasi pada pegas, ya, jadi kita mau mencari T. Nah, untuk mencari T pada pegas, cara nyarinya adalah tampar 2 pipi agar mulut terbuka. Nah, ini adalah persamaannya. Dengan M itu adalah massa bebannya, K-nya adalah konstanta pegas, dan T-nya adalah periode. Berarti di sini ketika M2 jadi setengah M, tentu akan berpengaruh ke T ini. Kira-kira bertambah atau berkurang? Di sini kita bisa melihat kan, T sama M itu kan sebanding ya, T sebanding sama akar M. Nah, berarti kalau misalnya M-nya kan jadi setengah M. Nah, jadi kalau misalnya M-nya jadi kecil, otomatis gimana? T ini juga bakal kecil, alias berkurang. Ya, jadi T-nya berkurang kesimpulannya. Terus kita sekarang nyambungin ke V maksimum. Nah, jadi kalau mencari V maksimum, persamaan V maksimum pada GHS itu adalah A omega. A-nya adalah amplitudo, omeganya adalah kecepatan sudut. Oke, jadi di sini A-nya adalah amplitudo, omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, terus kalau begitu, kalau misalnya kita jabarin lagi, omega itu adalah 2pi per periode. Nah, kita bisa lihat bahwa V maksimum berbanding terbalik sama periode. Tadi kan periodenya berkurang ya, T-nya berkurang. Jadi kalau periodenya berkurang, otomatis gimana? V max-nya juga bertambah. Jadi karena dia kebalikannya. Jadi V max-nya bertambah. Oke, terus berarti berkurang bertambah. Ya, jawabannya tuh harus T-nya berkurang, V max-nya bertambah. Ada nggak berkurang bertambah? Ya udah jawabannya E. Tapi kalau kita buktiin lagi percepatan maksimum, persamaannya kalau A max adalah min omega kuadrat kali Y, yaitu simpangan S kecoret. Jadi kita bisa lihat bahwa A maksimum itu sebanding sama omega kuadrat. Tadi omega itu berbanding terbalik sama periode kan? Nah, jadi tadi di sini bahwa kalau misalnya T-nya kan berkurang tuh, jadi A max sebanding dengan 2pi per T. Nah, berarti kalau begitu A max sama periode itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya T-nya berkurang, A max-nya bertambah. Oke, jadi betul ya. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah soal tentang gelombang. Katanya ada gelombang, persamaannya seperti ini. Kita suruh mencari pernyataan yang benar. Artinya kita suruh mencari frekuensi, cepat lambat, lambda, bilangan gelombang itu adalah K, dan sudut fase mula-mula. Ya. Jadi ini mah kan yang diketahuinya ini. Jadi saya sedikit review mengenai gelombang berjalan, persamaan yang ada di gelombang berjalan, biar kita istilahnya nyambung gitu ya. Nah, persamaan yang ada di gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan asinan wortel kecap sama
koma, theta 0 di sini. Jadi di sini adalah persamaan dari gelombang berjalan. Ini juga yang di depannya amplitudenya bisa positif, bisa negatif. Nah, positif negatif yang ada di depan amplitudo itu menyatakan positif kalau dia bergerak mulai dari atas, negatif kalau mulai dari bawah. Sedangkan yang di sini positif itu menunjukkan arah lambat. Arah lambat. Positif biasanya kan ke kanan. Nah, ini positif itu kalau ke kiri merambatnya. Dan negatif kalau ke kanan. A-nya adalah Y-nya ya. Y-nya itu adalah simpangan. Lalu A-nya adalah amplitudo. Kemudian omega adalah kecepatan sudut yang radian per second. Nah, dari omega kamu bisa mencari apa aja. Bisa mencari frekuensi atau bisa mencari periode. Jadi kalau mau nyari frekuensi, lihat omega. Omega itu di persamaan yang ada T-nya. Kemudian ada K. Apa K? K adalah bilangan atau konstanta gelombang. Satuannya per meter. Biasanya K ini dipakai buat mencari lambda. Karena dia ada 2 pi per lambda. Lambdanya adalah apa? Panjang gelombang. Kemudian ada V, cepat rambat. Kalau misalnya ada persamaan yang dicari adalah cepat rambat gelombangnya, bisa langsung omega per K. Nah, jadi V-nya omega per K. Jadi persamaan ini pernah ada muncul di UTBK 2021. Nah, sekarang kita coba kerjain yuk. Jadi kita tuliskan dulu persamaannya. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 4 sin 3pi dalam kurung T min 2X plus 1/9 meter. Nah, ini kita harus kali-kaliin dulu ke dalam. Jadi 4 sin 3pi kali T, jadi 3pi T. Ini dikali ini, jadi min 6pi X. Ini dikali ini, 3pi per 9 meter. Dari sini kita bisa lihat kan tadi persamaannya asin ya. Nah, berarti ini T adalah A. A-nya 4 meter. Terus apa lagi? Ini berarti yang ada T-nya adalah omega. Omeganya 3pi. Aduh, merah ya, silau. Ya, nah sekarang ini, yang ada X adalah K. K-nya berarti 6pi. Dan yang nggak ada T sama X, berarti itu theta 0. 3pi per 9. Kita boleh perkecil, jadi pi per 3. Satuannya radian. Oke. Yuk kita bahas satu-satu dari option A. Nah, jadi kalau ada persamaan kamu giniin dulu. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Baru kita ke jawabnya. Yang dicari frekuensi. Ingat kalau mau mencari frekuensi berarti pakainya omega. Nah, omega sama dengan 2πf. Omeganya 3pi. Sama dengan 2πf. Pi-nya dicoret, berarti F-nya adalah 3/2. Alias 1,5 Hz. Berarti ini salah ya. Oke, next option B. Kalau option B yang dicari adalah cepat rambat V. Kalau mau mencari V, tinggal omega per K. Nah, omeganya berapa? Kan 3pi. K-nya berapa? 6. Keren. 3 dibagi 6, 0,5. Berarti salah juga. Lalu next ke option C, mencari panjang gelombang atau lambda. Jadi kalau mencari lambda pakai K ya. K sama dengan 2pi per lambda. K-nya adalah 6pi. Berarti 2pi per lambda. Ini kita bisa perkecil, pi-nya coret. 6 bagi 2 adalah 3. 3 dikali lambda, 3 lambda sama dengan 1. Berarti lambdanya 1 dibagi 3. Berapa 1 dibagi 3? 0,33 meter. Wow, udah jawabannya C. Beres. Oke, tapi kita bahas ya semuanya. Kita bahas sekarang option D, itu mencari bilangan gelombang adalah K. Langsung dilihat saja ini mah guys. K-nya adalah 6pi. Dia salah. Sudut fase mula-mula theta 0. Udah ada kan ini ya? Harusnya pi per 3. Pi per 3 itu berapa, Bu?
Pi per 3, Pi itu 180 dibagi 3. Berapa tuh? 60 derajat. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sekarang kita akan bahas soal nomor 8. Jadi di soal nomor 8, sebuah tabungku gitu ya, dengan luas penampang seragam A. Jadi ini luasnya yang kiri sama yang kanan sama-sama A. Dipercepat ini maksudnya ya, dipercepat dengan percepatan A. Jadi kan awalnya nih ya, kalau misalnya ada tabungku, itu kan dia bakal sejajar ya. Kalau nggak ada cairan lain, dia kan bakal kayak gini kan, lurus. Antara kaki kiri sama kaki kanan itu sejajar. Tapi karena dipercepat dengan percepatan A ke kanan seperti pada gambar, nah ini akan mengakibatkan perubahan ketinggian ya. Jadi karena dipercepat ke sini, maka dia bakal turun yang sebelah kanan, yang kirinya naik. Maka ada perbedaan ketinggian di sini. Jika D adalah jarak antara kedua pipa, maka perbedaan tinggi cairan antara kedua pipa dalam tabungku itu bagaimana? Ya, jadi yang dicari adalah perbedaan tinggi cairan. Nah, berarti kalau begitu, nah ini ya, jadi kalau misalnya ini kan lebih gede H1 ya, yang dicari adalah H1 kurang H2. Nah, itu berapa? Jadi ini diketahui ada apa aja nih? Ada A diketahui, ada luas, ada percepatan, ada D. Udah, gitu ya. Sama apa lagi? Udah beres. Yang ditanya adalah H1 kurang H2. Dan kita diminta untuk menyatakannya dalam bentuk ADG. Ya, jadi dalam bentuk percepatan D dan G. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo, gimana nih caranya? Jadi kita coba perhatikan ya. Jadi kan ini maksudnya fluida nih, ada hubungan antara fluida sama percepatan. Jadi memang si fluidanya diam, tapi tabungnya itu kan bergerak. Nah, jadi ketika ada bergerak dengan percepatan, berarti ini nyambung ke hukum Newton bahwa sigma F berarti sama dengan M kali A. Nah, percepatan yang diberikan itu mengakibatkan adanya perubahan tekanan, gitu ya. Nah, berarti di sini percepatan yang diberikan itu kan mengakibatkan adanya gaya ya. Jadi gaya gaya itu mengakibatkan percepatan. Kalau di sini kan berarti gara-gara ada percepatan dia ada mengakibatkan perubahan tekanan. Tekanannya datang hidrostatis. Nah, karena di sini diminta dalam bentuk F, nah kita harus cari F-nya itu apa. Kan kita tahu bahwa tekanan itu adalah apa? F per satuan luas. Berarti F-nya itu adalah P dikali dengan A. Yang mana P-nya itu adalah perbedaan tekanan antara siapa? Antara di titik 1, ini bisa titik 1 ya. Ini titik 1, ini adalah titik 2. Jadi kita tuliskan di sini, berarti secara spesifik P-nya adalah delta P dikali dengan A. Oke, ini sih kita tuliskan ya. Jadi F-nya adalah delta P dikali A sama dengan M dikali dengan percepatan. Oke, setelah itu beres. Sekarang delta P-nya di sini adalah, kan ada perubahan ketinggian nih, perbedaan ketinggian. Berarti perbedaan ketinggian itu adanya tekanan hidrostatis, ya. Jadi ketika ada fluida punya kedalaman, maka dia memiliki apa? Tekanan hidrostatis. Jadi di sini karena yang titik 1 itu kan lebih dalam daripada yang 2, berarti ada tekanan hidrostatis yang lebih gede. Jadi di sini di titik 1 ya, ini ketika kedalamannya adalah H1 maka ada P hidrostatis 1. Ketika kedalamannya H2 maka ada P hidrostatis 2. Maka saya tuliskan pH1 kurang pH2 dikali A. Nah, bagaimana caranya M ini supaya muncul luas, gitu kan? Supaya muncul D-nya juga di sini. Kita hubungkan massa itu kan rho dikali dengan volume ya. Terus P hidrostatis itu apa? Rho GH kan? Berarti rho GH1 dikurang rho GH2 dikali A. Nah, volume itu adalah berarti kan gini ya. Nah,
Jadi kan sepanjang ini kan berarti volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya kan di sini seragam A. Terus tingginya apa? Tingginya adalah ini ya, panjangnya adalah B. Di volumenya adalah A kali B dikali percepatan. Terus ini rho G-nya saya keluarkan, jadi rho G A1 min H2 dikali A sama dengan rho A B kali A. Nah yang sama kita bisa coret, rho-nya sama, A-nya juga sama. Jadi kalau yang dicari adalah H1 dikurang H2, berarti adalah A B dibagi dengan G. Nah, jadi jawabannya adalah ayam.